Kalau 10 tahun yang lalu gue nggak memutuskan untuk ikut organisasi, gue nggak tahu sekarang gue jadi apa. Gue nggak tahu siapa kenalan gue dan teman-teman gue itu siapa aja. Gue nggak tahu skill gue itu apa. Gue nggak tahu gue akan bantu siapa dan gue nggak tahu akan dibantu sama siapa. Dan juga gue nggak tahu cara bersosialisasi gimana, cara ngobrol sama orang gimana, cara kenalan sama orang gimana, dan lain sebagainya. Ditambah lagi lingkungannya punya kejujuran. Kayak misal lu udah salah, lu dibilangin. Lu ada hal-hal yang nggak bagus itu dibenerin. Ada hal-hal yang dievaluasi ya dievaluasi. Itu adalah lingkungan organisasi yang bagus dan sehat. Dimana organisasi dan seisinya mendukung kemajuan dan perkembangan pribadi lo. Bayangkan di 10 tahun lalu aja gue nggak kepikiran kalau misalnya hari ini gue bisa punya skill fotografi dan juga videografi yang bagus. Di 10 tahun yang lalu gue nggak kepikiran kalau gue punya relasi yang besar, punya teman-teman yang banyak, dan mereka bisa ngebantu gue di jenjang karir gue yang sekarang. Di 10 tahun yang lalu gue nggak kepikiran kalau hari ini gue punya lingkungan yang support, punya lingkungan yang terus mendukung apapun yang gue kerjakan. Dan itu semua bisa gue dapetin karena gue ikut organisasi. Atau mungkin ikut komunitas juga. Buat lo yang sampai hari ini belum ikut organisasi sama sekali dengan alasan lo malas untuk berkegiatan, lo malas untuk bergerak, lo malas untuk kenalan sama orang, gak apa-apa, it's fine, gak apa-apa, itu keputusan lo. Tapi nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada temen lo yang ikut kerja sama teman lo yang satunya, lo jangan bilang dia bisa masuk kerja karena orang dalam. Telusuri dulu, bisa jadi temen lo mendapatkan sebuah pekerjaan itu karena skill set dia yang bagus, itu karena komunikasi dia yang bagus, itu karena dia bisa ngejaga hubungan dia bersama dengan teman-teman organisasinya, dan pada akhirnya ya teman-temannya open sama dia. Oke, lo kalau mau masuk tempat gua, ayo masuk ke tempat gua. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan jalur istimewa yang banyak orang bilang itu jalur orang dalam. Tapi menurut gua, kalau misalnya teman lo ini dari awal nggak memutuskan untuk ikut organisasi, ya mungkin hari ini dia juga nggak akan dapetin jalan itu. Karena ketika lo ikut organisasi, itu chance lo atau kesempatan lo semakin besar. Pertama, lo jadi tahu jauh lebih cepat skill lo itu apa. Karena di organisasi, lo bisa tahu, lo bisa belajar apapun, lo bisa jadi apapun. Lo mau jadi A, B, C, lo mau pindah-pindah, lo mau berubah-ubah, lo mau coba belajar sama teman lo, itu bisa, itu boleh. Dan akhirnya lo jadi tahu apa skill yang ada di diri lo. Yang kedua, lo bisa latihan untuk komunikasi. Lo bisa ngobrol sama teman-teman lo yang sepantaran, yang di bawah umur lo, yang di atas umur lo. Mungkin juga komunikasi sama orang tua. Lo bisa tahu gimana caranya lo membuka obrolan bersama orang-orang yang lebih tua. Atau mungkin lo bisa ikutan pitching-pitching ke beberapa orang. Lo bisa melakukan negosiasi, dan lain sebagainya. Itu semua perihal komunikasi yang mungkin gak semuanya bisa dapat ilmunya. Gak semuanya bisa belajar dan gak semuanya mau belajar. Yang ketiga, lo bisa belajar jadi pemimpin. Ya kita semua tahu soal leadership. Banyak yang bahas soal leadership. Tapi gimana caranya lo bisa mendapatkan leadership kalau lo pun gak pernah memposisikan diri lo menjadi leader? Kalau lo pun gak pernah mau untuk menjadi seorang leader? Kesempatan lo untuk menjadi seorang leader, ya mau tidak mau, di tempat-tempat ya kayak di organisasi, komunitas, dan lain sebagainya, itu kesempatan lo. Yang keempat, ini paling enak, lo bisa belajar dari pengalaman orang lain. Lo bayangin di satu organisasi, lo berada di dalam lingkup usia yang bermacam-macam. Ada yang udah bekerja, ada yang belum bekerja, ada yang udah punya anak mungkin, atau segera mau menikah, dan lain sebagainya. Atau di organisasi itu ada yang punya pengalaman soal edukasi yang bagus, punya pengalaman soal magang, tempat kerja yang bagus, dan lain sebagainya, punya kenalan yang lebih luas lagi. Dan lo bisa belajar dari pengalaman mereka. Kalau misalnya mereka ada kesalahan-kesalahan melangkah pada saat mereka memilih sesuatu, pada saat mereka memutuskan, lo bisa pelajari itu dari awal. Jadi lo nggak perlu jatuh di lubang yang sama. Temen lo udah jatuh, lo jatuh juga, lo nggak perlu kayak gitu. Karena lo udah belajar dari apa yang mereka rasakan, dari apa yang sudah mereka lewati. Ketika fase itu sudah mencapai di diri lo, ya udah, lo akan berhasil melewati tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan karena lo belajar dari pengalaman orang lain. Dan itu semua, keempat-empat itu, kalau misal lo cari sendiri, kalau misal lo pelajari sendiri, bisa. Mungkin waktunya nggak cepat,
lu butuh waktu yang panjang. Kayak tadi contohnya berkomunikasi. Lu butuh ngobrol sama orang banyak, tapi lu sendiri. Terus untuk tahu skill lo harus belajar sendiri, lo harus cari tahu sendiri. Tanpa penilaian dan juga dukungan dari orang lain. Buat lo yang sampai hari ini belum pernah ikut organisasi atau sebuah perkumpulan, atau mungkin lo belum pernah masuk ke sebuah lingkup pekerjaan, organisasi kantor dan lain sebagainya, atau komunitas, saran gue lo cari dari sekarang. Tapi sebisa mungkin lo ikut organisasi yang bener-bener organisasi yang sehat, yang bagus. Bukan organisasi yang punya kepentingan-kepentingan bagi para pemimpinnya. Jangan, karena lo hanya dimanfaatkan dan mungkin perkembangan lo akan sulit di sana. Lo bisa cari organisasi atau komunitas yang benar-benar ngebangun diri lo, yang benar-benar ngebangun jiwa lo, ngebangun pikiran lo, supaya lo bisa jauh lebih semangat untuk maju dan juga berkembang di karir lo, di jalan yang udah lo pilih untuk hidup lo. Cari organisasi yang benar-benar bisa ngasih manfaat untuk diri lo dan juga bisa ngasih manfaat untuk banyak orang. Kalau lo masih muda, tolong jangan kebawa nyaman. Jangan terlalu nyaman sama lingkungan yang nggak bikin lo berkembang. Kalau lo masih berada di dalam lingkungan, di dalam lingkaran setan, lingkungan yang itu-itu aja, yang nggak pernah bikin lo berkembang, yang nggak pernah bikin lo maju, bahkan di saat lo mau maju, lo malah dicemooh, lo malah ditarik mundur lagi. Udah, ayo lo sini aja, nggak usah lo sok-sokan maju, nggak usah lo sok-sokan jadi orang hebat, deh sini aja sama gue. Lo mendingan cepet-cepet keluar dari lingkungan itu. Lo lebih baik keluar sekarang juga, daripada nantinya lo akan mati kutu di lingkungan itu. Lo nggak akan berkembang dan lo nggak akan maju sama sekali. Dan bisa jadi lingkungan lo yang sekarang bikin lo jadi nggak berkembang, yang bikin lo nggak maju, ternyata teman-teman lo sekitar lo itu mereka masih belajar. Sedangkan lo selalu setiap harinya ketika lo mau belajar, lo disuruh udah gak usah belajar, ayo malas-malasan aja, udah santai aja, hidup chill, hidup tuh santai aja. Tapi ternyata teman-teman lo yang mengajak kayak gitu, mereka masih belajar, mereka masih cari ilmu, mereka diem-diem cari kesempatan-kesempatan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketika teman-teman lo udah pada sukses semua, teman-teman lo di lingkungan itu, di lingkungan buruk lo itu, udah maju semua, gak ada satupun yang mau ngebantu lo. Karena apa? Karena ya lo hidup sendiri. Karena perjuangan lo adalah perjuangan sendiri. Pada akhirnya teman-teman lo yang bikin lo males, yang bikin lo nggak jadi apa-apa, mereka nggak akan ngebantu lo. Makanya lo lebih baik lo keluar, lo cari lingkungan baru, lo cari perkumpulan-perkumpulan baru yang sehat, lo cari organisasi atau komunitas baru yang bisa bikin lo berkembang, dan pada akhirnya lo bisa keluar dari zona kemalasan lo bisa keluar dari zona non-ambisi lo. Karena sejauh ini yang gue pelajari di organisasi adalah ketika lo sudah berada di lingkungan organisasi, semua orang punya tujuan yang sama untuk selalu bersama-sama, untuk selalu berkumpul. Artinya apa? Artinya ketika mungkin salah satu teman organisasi lo yang ada yang udah maju, ada yang udah sukses duluan, atau mungkin di antara mereka ada yang udah sukses duluan dan lo belum, bisa jadi teman-teman lo ini di organisasi yang sehat ini, lo akan dibantu sama mereka, lo akan diberi jalan. Udah ayo sini ke tempat gua aja, udah ayo sini kerja di tempat gua, udah lo lagi nggak sibuk kan deh, ayo sama gua aja. Dan ini bisa lo dapatkan karena lo dari awal udah memutuskan untuk ikut organisasi. Atau minimal, walaupun lo nggak dikasih jalur untuk karir, atau lo nggak dikasih pekerjaan dari teman-teman lo, minimal banget lo dikasih insight, lo dikasih tips-tips supaya ke depannya lo bisa memilih jalan yang jauh lebih tepat lagi. Atau yang tadi gue bilang, lu bisa dibantu bahkan sampai ke jenjang karir lo. Dan itu adalah lingkungan ketika lo berorganisasi dan juga berkomunitas. Gue bisa ngomong ini karena itu adalah pengalaman gue. Dan itu semua terjadi karena gue udah memutuskan di 10 tahun yang lalu gue ikut organisasi. Walaupun dulu gue nggak bisa apa-apa, dulu gue ya udah masih anak-anak, masih anak kecil, masih ikut sana sini aja. Sampai pada akhirnya gue belajar, dan gue bisa sampai di titik yang mungkin menurut gue ini adalah titik yang wah, istilahnya kayak buah dari keberhasilan. Gue sangat bersyukur dengan diri gue yang sekarang, gue sangat bersyukur dengan pemikiran gue yang sekarang, gue sangat bersyukur dengan segala hal yang gue dapatkan dari organisasi. Dan organisasi yang paling gue syukuri, yang gue mau berterima kasih kepada mereka, itu adalah organisasi di masjid komplek gue, yaitu IRINA, Ikatan Remaja Islam Nurul Falah.
Karena itu adalah organisasi pertama gue di dalam hidup gue. 10 tahun yang lalu, 2015. Iya, kalau nggak salah malah lebih, gue dari 2014 harusnya. Tapi ya udah, pokoknya itu gue dari SMP gue udah berorganisasi di sana, gue udah berkumpul bersama teman-teman. Dan ya, sampai sekarang, yang tadi gue bilang, ada teman-teman gue yang masuk di ada yang masuk instansi pemerintahan, ada yang masuk di instansi swasta, di teknik sipil, dan ada yang dokter, ada yang HRD, ada yang bisnis, ada yang pokoknya macam-macam deh. Dan di antara mereka semua selalu ngasih insight positif ke gue, selalu nge-support gue, selalu ngedukung gue, dan lain sebagainya. So, gue mau berterima kasih banyak kepada organisasi ini dan juga segala organisasi dan komunitas yang pernah ada di dalam hidup gue. Dan gak sampai situ aja, pasti kedepannya gue pengen berorganisasi. Dan gue justru pengen membuat sebuah komunitas, membuat sebuah organisasi yang dimana orang-orang itu saling support untuk konsisten berubah. Konsisten jadi lebih baik lagi, konsisten untuk membuat hal-hal yang positif. Maka dari itu, gue mau membentuk sebuah komunitas. Namanya Ruang Konsisten. Jadi teman-teman yang mau fokus, yang mau konsisten untuk berubah, yang mau konsisten untuk jadi lebih baik lagi, teman-teman semua bisa ikutan komunitasnya dengan komen mau di kolom komentar dan juga klik link di deskripsi di video ini. Kenapa namanya Ruang Konsisten? Karena pada hari ini pun yang lo tonton di video ini adalah misi konsistennya gue. 2 hari sekali gue bikin konten YouTube, 2 hari sekali gue upload konten YouTube. Dan gue nggak mau sendirian, gue mau ngajak kalian semua untuk sama-sama konsisten. Mungkin gue baru nge-YouTube aja nih, mungkin besok gue ada konsisten olahraga, mungkin besok gue ada konsisten untuk baca buku, mungkin gue ada konsisten untuk jalanin ibadah jauh lebih baik lagi. Dan konsisten lainnya yang akan ngebentuk diri lo. Gue nggak bisa sendiri, gue butuh dukungan, dan lo semua juga mungkin butuh dukungan. Jadi ayo, dan kita buat diri kita semua jadi orang-orang yang konsisten tanpa banyak alasan, saling dukung dan juga saling support. Itu aja video dari gue. Sampai hari ini gue masih on track 2 hari sekali untuk konsisten bikin konten. Jadi tolong dukung gue untuk bisa menyebarkan kebermanfaatan. Tolong subscribe, like, comment, share, dan lain sebagainya. Gue Irfan Syaputra, and see you on next video.